Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua semakin diberkati oleh Tuhan, ada berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru, dan tetap dalam kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Setelah kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kebaktian pada hari ini hanya kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Nats pembimbing pagi ini 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingannya. Ya Tuhan, kami bersyukur di tahun yang baru, kami telah melewati tahun 2020. Sekalipun banyak sekali hambatan, kesulitan, ujian, tetapi kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Maka di tahun 2021 yang sedang kami jalani ini, keyakinan yang sama Tuhan menyertai kami dan memberi kemampuan kami untuk dapat melewati masa-masa sulit, bahkan kami bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar.
Maka pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu pun akan memberi petunjuk supaya kami melakukan apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Engkau tolong hamba-Mu yang menguraikannya, dan Engkau mengurapi kami semua supaya kebenaran firman-Mu akan berdampak dalam kehidupan kami, sehingga Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kesiapan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini dengan tema yang lama dan yang baru. Kita di tahun 2020 sudah dilatih untuk hidup di zaman new normal. Artinya kenormalan yang harus diperbarui atau cara hidup yang baru itu harus kita latih sedemikian rupa. Yang biasanya keluar bebas sekarang dibatasi, harus pakai masker, cuci tangan, dan itu harus menjadi kebiasaan cara hidup yang bersih, makanan yang sehat, tidak berkumpul sembarangan dengan banyak orang. Itu sudah melatih kita sebenarnya adalah masuk kepada zaman yang baru. Maka kebiasaan lama harus ditinggalkan. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan yang kita baca pagi ini, yang terambil dari Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun yang menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, dan yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang lama dan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diceritakan di sini murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga murid-murid orang-orang Farisi mempertanyakan ajaran Kristus berkaitan dengan kebiasaan, tradisi bahwa di Yahudi Senin dan Kamis itu berpuasa. Tetapi murid-murid Yesus tidak. Nah, inilah yang membuat orang-orang Farisi sebenarnya mencari kesalahan, mencari kelemahan, di mana Yesus sang guru harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelemahan yang diajarkan kepada murid-murid hal tidak berpuasa di hari Senin dan Kamis. Nah, jawaban Tuhan Yesus menarik, karena yang pertama dikatakan, dapatkah mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Ini adalah menggambarkan kalau jemaat itu menjadi mempelai perempuan,
kemudian Yesus menjadi mempelai laki-laki, maka itu dalam kondisi sukacita. Maka nanti akan tiba saatnya mempelai itu diambil. Nah, itulah baru mempelai perempuan akan berpuasa. Lalu digambarkan dengan perumpamaan tentang yang pertama adalah menambal kain yang sudah tua dengan kain yang baru. Maka dikatakan kain yang baru itu akan menarik kain yang lama, dan kain yang lama akan semakin besar koyaknya. Hal yang sama dikatakan orang akan mengisi anggur baru ke kantong kulit yang baru. Jadi biasanya kantong kulit itu terbuat dari kulit hewan, biasanya domba atau kambing, yang dikuliti utuh mulai dari leher, kemudian ditarik sampai kaki, kemudian kaki itu diikat empat-empatnya, lalu itu nanti dikeringkan dan diolah sedemikian rupa, kemudian itu menjadi kantong yang untuk menyimpan anggur. Kenapa dikatakan anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru? Nah, tentu sebagai pemahaman umum bahwa anggur itu mengalami fermentasi. Maka ketika proses fermentasi itulah anggur bisa mengeluarkan buih atau gas yang membuat kantong itu mendapatkan tekanan yang kuat. Maka kalau kantong itu tidak dengan serat yang kuat, maka dikatakan kantong itu akan koyak dan anggurnya terbuang sia-sia. Jadi dua-duanya akan rusak, kantongnya hancur, anggurnya terbuang menjadi sia-sia. Maka anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Itu menandakan bahwa gambaran tentang ajaran yang diajarkan Kristus itu adalah ajaran yang menurut orang Farisi itu ajaran yang baru. Bagaimana harus mengampuni dosa. Itu orang Farisi, itu menghujat Allah. Bagaimana mengasihi musuh. Musuh harus dibasmi. Bagaimana hidup dalam penderitaan yang diajarkan Kristus rela menderita, itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi yang punya tradisi kebiasaan yang telah mereka pegang bertahun-tahun itu akan perang di dalam batin dan pikirannya, sehingga tidak dapat menerima ajaran yang baru, anggur yang baru itu, sehingga gambarannya seperti kantong yang tua diisi anggur yang baru. Ketika ada fermentasi, maka pecahlah kantong kulit itu. Perubahan tentu membutuhkan wadah yang baru. Agar mampu menjadi wadah yang baru, dibutuhkan pembaruan pertobatan. Maka kalau sudah ada perubahan-perubahan, ada pertobatan, agar mampu menjadi tempat bagi anggur yang baru itu bekerja. Anggur itu akan berfermentasi. Anggur itu akan berproses di dalam hidup anak-anak Tuhan. Maka tentu bagaimana kita menjadi orang yang siap untuk menghadapi perubahan yang baru, siap dengan hal-hal yang baru, karena kebanyakan dari organisasi ada perpecahan, ada perselisihan, itu karena tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang baru. Bahkan generasi lama dengan generasi baru atau generasi tua dengan muda, itu sering terjadi gap karena yang muda ingin mengadakan pembaruan sesuai dengan zamannya, tapi yang tua merasa bahwa itu tidak tepat, itu tidak baik. Nah, zona nyaman yang telah dibangun di zaman masa lampau
itu yang menjadikan tidak siap untuk memasuki zaman yang baru, tidak siap untuk memasuki menerima hal-hal yang baru. Oleh sebab itu kenapa orang Farisi menolak Yesus? Tidak salah, karena mereka sudah terbangun dengan tradisi yang lama, yang itu sudah terbingkai dengan rapi, sudah terpatri dan seolah-olah sudah tidak bisa diubah. Maka ketika Yesus datang dengan ajaran yang baru, dengan perilaku yang baru, mereka tidak dapat menerima itu. Mereka tidak dapat menampung ajaran itu, karena mereka gambarannya seperti kantung kulit yang tua. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus membiarkan anggur itu berfermentasi sampai matang, sampai benar-benar anggur itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, juga bisa dibagikan. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah keterbukaan mental. Kita ingat zaman-zaman dulu HP, ada merek tertentu yang waktu itu terkenal luar biasa dan seolah-olah akan menguasai dunia. Tapi ketika dia tidak berinovasi, tidak mengikuti perubahan, tidak terbuka dengan masukan yang baru, tertinggal. Bahkan merek HP itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, maka sehebat apapun suatu organisasi, sehebat apapun suatu pendapat atau suatu gereja gambarannya, ketika dia tidak membuka diri dengan perubahan yang baru, maka akan tertinggal. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya malah punah. Nah, oleh sebab itu, hal yang lama itu gambaran, kalau di sini kantung yang lama dan kantung yang baru. Yang gambaran anggur yang baru itu harus disimpan di kantung yang baru. Kenapa? Karena Yesus mau memberikan gambaran tentang anggur yang baru itu memang tidak enak. Ada proses yang butuh waktu. Sementara orang-orang Yahudi punya prinsip, orang yang sudah minum anggur tua tidak mungkin mau minum anggur yang baru. Artinya Yesus mau menjelaskan bahwa mereka sudah dalam zona nyaman, sudah dalam keadaan yang aman dan nyaman. Maka ketika ada ajaran baru yang membuat mereka tidak nyaman, mereka terganggu, yang akhirnya mencari kesalahan-kesalahan dari ajaran yang baru itu, maka akhirnya pecah. Dia menjadi kantung yang tidak dapat berkat, tapi dia sendiri akan hancur oleh ajaran yang baru itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zona nyaman yang kita bangun membuat kita kehilangan tujuan untuk membuat anggur itu berfermentasi dan menjadi sesuatu yang berguna.
Di masa pandemi ini salah satu contoh dari zona nyaman yang diobrak-abrik oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang dirasa nyaman harus diubah sedemikian rupa. Orang yang sudah hidup mapan dalam segala usahanya diberkati luar biasa, diubah sedemikian rupa. Yang biasanya pemasukannya luar biasa, bisa sampai titik nol bahkan min. Maka zona nyaman semacam itu yang kadang membuat kita kehilangan tujuan untuk Kristus. Maka di tahun 2020 kita mau berpikir positif dengan situasi yang semacam ini, mengubah andalan kita bukan hal-hal keberhasilan kita, bukan zona nyaman kita itu, tapi dikembalikan kepada Tuhan. Kalau dulu datang ke gereja dibatasi oleh waktu harus jam 7, sekarang kita ambil positifnya, kita bisa ibadah di keluarga kapanpun kita mau. Kalau dulu ada beberapa daerah yang tidak bisa memuji Tuhan karena dilarang memuji Tuhan di rumah, sekarang digemakan di seluruh dunia ada ibadah-ibadah di rumah. Maka itu cara untuk menerima anggur yang baru, sehingga kita tidak terus bertentangan dengan kebiasaan lama, lalu berontak dan sebagainya. Maka ketika berdamai dengan keadaan yang baru, kita bisa nyaman, kita bisa mendapatkan berkat dari kesulitan sekalipun. Oleh sebab itu, kita belajar dari Yesus yang mengajarkan hal yang baru. Biarlah kita memperbarui diri kita, menyiapkan diri kita menjadi kantong yang bisa menampung, bisa elastis, bisa mempersilahkan firman Tuhan bekerja leluasa di hati kita, di pikiran kita, sehingga akan melahirkan anggur yang manis, anggur yang sedap, anggur yang enak. Sehingga orang-orang yang menikmati anggur baru, ajaran baru itu benar-benar diberkati. Memang untuk saat ini menerima anggur yang baru, ajaran yang baru dari Tuhan tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada suatu yang harus diperbarui dalam diri kita yang membuat sulit. Hal-hal duniawi itu yang kadang menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Maka hal-hal duniawi yang mengikat kita, yang mempengaruhi kita kehilangan, bahkan tidak menerima anggur yang baru itu, dimulai dari membenahi diri kita sendiri, bertobat, cara-cara hidup lama dibuang, membuka seluas-luasnya untuk anggur itu tercurah di dalam diri kita. Tidak boleh ada paksaan memang, karena paksaan sesederhana apapun atau sehalus apapun pasti akan ada penolakan. Tetapi ketika itu tergerak dari hati yang memang siap untuk menerima anggur yang baru, yang nanti akan berfermentasi, yang akan mengubah, akan memperbarui hidup kita, maka orang itu akan bangga, orang itu akan penuh sukacita karena dirinya sudah bisa dipakai untuk alat
kemuliaan Allah bagi hal-hal yang baru, untuk memperbarui cara berpikir, memperbarui kebiasaan hidup, memperbarui hal-hal yang rohani, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang terus-menerus diperbaharui, terus-menerus menerima ajaran yang baru, dan pada akhirnya kita menjadi ciptaan yang baru seperti nats pembimbing yang kita baca tadi. Dengan demikian kita menyiapkan diri, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, dengan situasi yang baru, dengan hal-hal yang baru, dengan kebiasaan yang baru, bahkan dengan kesulitan-kesulitan yang baru. Tetapi semuanya akan membawa pembaruan secara menyeluruh, baik di dalam hati dan pikiran kita, maupun di dalam cara hidup, cara berpikir dan berperilaku. Dan biarlah di zaman new normal ini tidak hanya kebiasaan-kebiasaan fisik yang diperbarui, tapi kebiasaan rohani harus diperbarui. Cara hidup lama yang kita tidak bisa menampung ajaran baru, menampung firman Tuhan, buanglah, singkirkanlah, dan mulailah membuka hati, membuka mental untuk terus diperbarui oleh situasi dan keadaan, bahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan membawa kita kepada hal yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, dan juga menjadi anak Tuhan yang terus diperbarui dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur buat firman Tuhan, juga kita berdoa syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kebenaran firman-Mu di minggu pertama tahun 2021 ini mengajak kami untuk masuk ke dalam era yang baru, meninggalkan cara-cara hidup lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kami tidak bisa menerima firman dengan baik. Kami kehilangan berkat, kami kehilangan sukacita. Tapi di tahun 2021, di tahun yang baru ini, maka tidak hanya new normal dalam fisik kami, tapi benar-benar kami diperbarui secara rohani, sehingga di masa pandemi ini kami tetap dapat melihat hal yang terbaik yang dari Tuhan, sehingga kebiasaan-kebiasaan untuk kami beribadah sekarang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan di rumah-rumah kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki cara hidup yang baru, menghidupi firman-Mu, sehingga kami tetap tidak menyimpang dari kebenaran yang Tuhan telah tentukan, tapi kami berada dalam kebenaran melalui keadaan yang berkembang, yang berubah, tapi kebenaran firman-Mu akan mengikutinya dengan kebenaran yang menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami semua, terlebih jemaat-Mu yang masih harus ibadah di rumah. Ya Tuhan, biarlah Engkau akan berkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, sehingga mesbah di dalam keluarga terbangun, dan secara rohani seluruh keluarga boleh bertumbuh, sehingga kebersamaan akan terus terikat antara orang tua dan anak, dan sebaliknya menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang mengasihi, sehingga menjadi terang dan kesaksian bagi lingkungan di sekitar. Ketika pujian dinaikkan, maka tetangga akan mendengar ada Roh Kudus yang bekerja dan menggerakkan tetangga di sekitar kami untuk dapat menjadi berkat, sehingga damai sukacita Allah pun akan mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Engkau akan memberkati seluruh jemaat yang dalam kondisi sulit karena pandemi ini,
Tapi sesulit apapun, kami percaya tidak ada yang sulit bagimu. Biarlah kami kembali mengandalkan Engkau, supaya kesulitan yang kami ukur dari kekuatan kemampuan kami yang terbatas dipatahkan oleh kuasa Allah yang tidak terbatas, sehingga pada akhirnya kami dapat melihat Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh majelis di gerejamu ini, supaya sungguh-sungguh menjadi majelis yang boleh berpikir untuk kemajuan gereja. Engkau akan memberkati mereka dalam pelayanannya, juga dalam pekerjaannya, supaya di tengah-tengah kesibukannya tetap dapat menyisihkan waktu, menyisihkan pikiran untuk memikirkan kemajuan dan perkembangan gereja di masa pandemi ini. Engkau akan memberkati pergumulannya. Untuk seorang gembala, Tuhan juga akan tolong, karena kalau Tuhan yang mengirim, maka pastilah menjadi gembala yang akan membimbing anak-anak Tuhan, domba-domba kepunyaan Allah, kepada kehidupan yang terpelihara secara rohani, dan akan bertumbuh menjadi jemaat yang benar-benar dewasa, baik secara dana, daya, maupun teologia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati, dan setiap anak-anakmu yang sudah terlibat pelayanan, Tuhan berkati secara khusus, supaya mereka semakin meningkatkan kualitas pelayanannya dan akan menjadi berkat, sehingga dalam situasi pelayanan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akan membawa kami kepada kehidupan yang terus melayani dengan kesungguhan, supaya pelayanan kami pun berdampak, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan secara online kami dapat menjangkau seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu di GKMI Efata ini, supaya sungguh-sungguh menjadi jemaat yang walaupun tidak disatukan di dalam fisik, tetapi tetap disatukan di dalam hati dan pikiran secara roh, supaya saling mendoakan, saling bergandengan tangan, secara jauh pun tetap dekat di hati, untuk senantiasa berpikir untuk kemajuan, perkembangan, iman, dan sebagainya. Ya Tuhan, Engkau akan memberkati, karena banyak gereja-gereja yang terdampak, yang mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi biarlah gerejamu di tempat ini, Tuhan akan tolong tidak mengalami kesulitan, tapi tetap berjalan dengan baik, sekalipun harus online, karena dengan cara ini adalah yang terbaik untuk kami boleh tetap diberkati, tetap sehat secara jasmani, karena kami bisa menjaga jarak satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kau juga berkati lingkungan di sekitar kami, biarlah tetap aman, tetap damai. Bahkan kalau virus yang terus berkembang pesat, biarlah kami warga Malang khususnya dapat menjaga kesehatan, dapat menaati protokol kesehatan, supaya virus segera berlalu. Bahkan untuk vaksin yang segera akan diberikan kepada masyarakat, biarlah Tuhan juga akan berkati, supaya berfungsi dengan efektif, dan bangsa kami menjadi bangsa yang dapat pulih seperti sedia kala, dan menjadi normal, dan tidak terganggu dengan virus yang menakutkan, yang mematikan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa
marilah kita akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.